Untuk pohon-pohon Nah, yang botanikal sama estetikanya sama segala macamnya itu belum menguasai, jangan mengkoleksi banyak. Mending 2 3 aja pohon biar untuk sekalian belajar. Assalamualaikum. Nggih, Eh, Waalaikumsalam. Kami ingin menanyakan Pak Bowo, Nggih. khususnya bagi pemula biar tahu ya, untuk bonsai apa yang sulit untuk dipertahankan hidup atau gimana, nanti dari narasumber ya, mungkin bisa menjelaskan ya teman-teman ya semua. Oke. Kita kembali ke arti bonsai dulu. Bonsai itu pohon yang dikecilkan di atas pot. Nah, bentuk pohon yang sudah jadi itu harus tetap konsisten dalam bentuk yang paling bagusnya. Jadi untuk pohon yang menuju ke pohon jadi itu kan biasanya prosesnya macam-macam. Kalau misal ficus itu akan lebih cepat kita membentuk jadi pohon jadi. Tapi dari kelemahan lebih cepatnya pohon itu terbentuk, itu nanti sulitnya itu di mempertahankan bentuk. Yang kedua, kita mengacu ke misal ke sinensis. Yeah. Sinensis itu pertumbuhannya sangat lama. Tapi setelah dia di puncak posisi terbagus, dia akan mempertahankan bentuknya itu mudah. Dan sudah terbukti di Jepang, Cina, sana kan ada yang bonsai itu umurnya 1 abad, 2 abad, 3 abad. Itu karena apa? Itu karena pohon itu pertumbuhannya sangat lambat. Jadi misal kita mantaunya itu agak terlambat pun nggak rusak fatal. Nah, dari lambatnya pertumbuhan itu kan jadinya pohon itu bisa terus berada di puncak terbagusnya. Kalau kita misal loa itu tinggal angop kan godongnya muda loa mas. Nah, apa meneh tinggal uyuh. Mantap. Jadi kita buru loa, misal segede ini, kita bikin proporsionalnya, kita bikin akar muternya, kita bikin sampai ke puncaknya sudah jadi. Tapi kita mantaunya harus lebih dekat. Jarak waktunya itu lebih dekat. Jadi kalau misal kita terlena, nggak nyentuh selama 2 bulan mungkin, itu mungkin ada salah satu bentuk yang berubah. Jadi begitu. Dan untuk kalau pemula itu kan kalau mungkin yang bermodal sedikit kan biasanya mencari di alam. Kalau mencari di alam itu kan bentuknya kita nggak bisa milih, kita cuma mengandalkan apa yang dibentuk sama alam. Dan bentukan alam itu untuk kriteria aturan bonsai kan jarang masuk. Misal kok gede dhuwur, kok kaki nggak muter, apa nanti situ apa ya bentuk pohon itu nggak support untuk bonsai misal. Tapi ada pohon-pohon tertentu itu yang memang mudah dicari, tapi untuk mempertahankan bentuk, apalagi bikin proporsionalnya itu dapat itu lama, itu seperti ini menurut saya, soalnya saya yang sudah mengalami sendiri dan mengkoleksi. Itu seperti wareng, Mas. Wareng itu untuk dia kelemahannya di jarak daun. Daun itu agak panjang jedanya dan dia kelemahannya itu kalau dikawat itu tumbuh dari pangkal lagi. Dan dia gampang mati ranting. Oh. Kita apa ya? Mengacu aja untuk pohon-pohon yang unik itu biasanya pohon yang enak dimakan hama, penggerak batang. Nah,
dia bisa jadi unik seperti itu di alam? Karena dia itu makanan empuk buat penggerak batang. Jadi pohonnya terseleksi dengan hama. Kalau yang di gerak sini mati, jadi tumbuh lagi sini udah ada keringan, jadi ini bagus. Nah makanya kalau kita ambil yang seperti itu, nanti kita juga harus intensif pakai pestisida, biar nanti penggerak batang nggak merusak bentuk. Nah, misal kok sisir atau waring atau apa, di puncaknya dimakan penggerak batang, olan-olan lah, itu nanti kan kita kehilangan puncak kalau kita nggak rutin memantau, kita nggak kasih pestisida. Yang kedua itu ada Pulau Gemantung, itu ya agak sulit untuk memproporsionalkan, itu sangat lama dan dia juga berduri. Legundi itu ya agak sulit untuk bikin jarak daun rapat. Ya mungkin ada lagi itu ileng-ileng, itu juga keunikan batang memang dapat, tapi nanti pas kita ke perantingan itu kita akan menemui kesulitan di memperkecil jarak. Nah, dari itu makanya kalau kita mau budidaya, itu budidayalah yang berada di katalog pameran nasional 2 kali atau 3 kali dikumpulkan katalognya. Kita lihat pohon apa saja yang masuk kelas utama sama bintang. Di situ mesti ada pohon ficus, itu mesti ada. Asam Jawa itu mesti ada, dan sebagainya. Kita koleksi aja pohon-pohon yang sudah terbukti bisa masuk pameran nasional ke kelas utama dan bintang, itu aman jenengan. Mau dingu seberapa lama pun tetap harganya masuk. Jadi perlu ya dongkel di alam itu boleh saja asal kita tahu diri. Kalau memang jelek nggak usah dibawa pulang. Kita harus selektif. Ya. Kita harus tahu ini bahaya longsor enggak. Ya. Ini buat pagar apa enggak, itu kita juga harus tahu diri. Dan untuk seleksinya itu kan kita nanti apapun yang kita pulang juga jangan kita sia-siakan kalau yang sudah kebawa pulang. Kalau memang di rumah kok baru tahu nek pohon itu jelek, disia-sia, ambok mending nggak usah diambil. Biar orang lain yang lebih bisa menggarap yang mengambil. Kita menjaga kelestarian dengan seperti itu, Mas Antono. Oke. Mas Puji Santoso. Yes, Mas San. Nah itu seperti itu. Saya nggak melarang. Soalnya itu saya dulu mantan pendongkel. Untuk berlarinya ke orang bisa budidaya bonsai itu ada waktunya sendiri. Oh gitu ya. Iya, kalau dia masih suka dongkel, kok kita memasukkan ide-ide untuk kamu harus grounding, kamu harus gini. Kalau dari hatinya itu enggak tumbuh sendiri, niat enggak bisa. Dan ngasih larangan untuk berburu itu juga kita harus memberikan solusi. Nah mungkin solusinya dia mau beli barang impor, uangnya nggak ada, itu kan masalah. Jadi nek kita itu melarang nggak buru, kita ngasih uang itu nggak masalah. Ini kamu jangan buru di alam, tapi kita nggak ngasih bahan impor atau kita ngasih uang untuk beli bahan, ya nggak masuk. Gitu ya Mas. Iya, harusnya melarang itu yang ngasih solusi. Berarti
Inggrisnya apa, Mas? Inggrisnya itu Don. menjeng. Mainjeng. Don't menjeng people buruk. Menjeng itu tulisannya menging. Menging itu kalau dibaca secara Inggris menjeng. Jangan asal menjeng. Oh. Jadi biar orang dikasih apa ya? Dikasih ide tapi nggak dibarengi solusi percuma. Saya bisa nyolusi Anda, Mas mau sukses yang bisa berhasil belilah base 20. Ini jangan nanti sukses base 20. Tapi solusinya yang buat beli base apa? Itu kan saya nggak bisa. Misal saya nyolusi, udah kamu utang aja di bank. Nah, yang nyaur. Nah, jadi untuk kasih ide itu juga harus kasih solusi. Misal sampean harus grounding. Groundingnya ini. Ya kita harus bantu solusi. Oh, ya. Oh, sip, Mas. Gitu. Dan kita jangan pelit-pelit sama ilmu. Sip. Oke, mantap nih, Mas. Nah, dan kita juga kalau nggak pelit, rezeki kita juga lancar. Iya. Apalagi Pak Antono Penjoil, Tidak kebon. Mas Tilek Kebon, monggo. Ini saya dikeroyok 3 YouTuber ini. Apa ya? Pertanyaan apa ya? Kasih apa ya? Mas, Aduh, sih nanti pertanyaan. Jadi untuk pohon-pohon yang botanikal sama estetikanya sama segala macamnya itu belum menguasai, jangan mengkoleksi banyak. Mending 2-3 aja pohon biar untuk sekalian belajar. Nek belum tahu ini cara perawatannya, ini medianya apa, ini harus ada penanganan khusus apa, kok nggak tahu, kok udah memperbanyak. Itu nanti sama aja bunuh diri, Mas. oh, Nah, ya kita udah beli, susah payah beli, memperbanyak. Tapi kita untuk membuat bagusnya kita sulit, kan sama aja. Kita nggak memungkiri, kita berbonsai itu butuh uang. Jarang orang yang merawat beli bonsai itu dari hasil lain, itu jarang. Kalau memang orangnya itu enggak kayanya minta ampun, itu bonsai itu hobi yang mahal, Mas. Jadi kita harus bikin yang untuk perawatan, untuk beli pupuk, untuk beli pot, untuk segala macamnya itu ya dari pohon itu. Misal kita punya babon, kita setek, kita jual untuk beli media, kita jual lagi yang separuhnya untuk nyewa tanah, kita jual lagi. Kalau semua dari dompet hasil kerja sehari-hari, itu ya montrot untuk ukuran kita. apalagi yang udah beristri ya, Mas. Kalau yang seukuran George Soros yang pemilik Microsoft itu ya nggak masalah sewa dunia untuk drone. Tapi kalau kita kan punya istri, punya anak, kita juga harus butuh kasih nafkah. Ini kita pure di bonsai, kita juga harus bisa memilah-milahkan. Misal kok ada kerjaan sampingan, kerjaan pokoknya itu biar dikasih ke keluarga. Nanti yang untuk mengembangkan pohon-pohonnya itu dari pohon itu sendiri. wah, mantap, Mas. Betul gitu. Ya, Itu. terus kita budidaya bonsai ya harus dari bonsai itu kita maju. Gitu. Oke. Mungkin belum masih ada lagi kok. Mas. Udah, Mas Bo. Terima kasih atas penjelasannya. silahkan subscribe di channel masing-masing. Saya udah subscribe, Mas. Ya. Kanan kiri udah Oke. subscribe. Semangat, Ya. jangan mudah ngelokro. Siap. Kita harus selektif. Kita lebih maju untuk Indonesia. Ya, Mantap, Mas. mantap. Salam
Salam apa, Mas? Budidaya. Popo. Shalom Bense. Oke, terima kasih Mas Bowo. Oke, terima kasih.